truk Komatsu HD785-7 yang sedang dumping ya. Ini muat material upper badan. Banyak juga di tambang-tambang ini HD785-7 itu digunakan untuk hauling batu bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan salah satu instruktur LPK Binakaya Education yang beralamat di Sangatta di Kalimantan Timur. Ya, pada saat ini kita akan belajar mengenai Equipment Management Monitoring System atau EMS. Ya, jadi EMS ini nanti digunakan pada haul truck HD785-7. Juga digunakan di HD465-7. Apa sih sebenarnya EMS itu? Fungsinya untuk apa EMS itu ya? Jadi fungsi daripada EMS itu adalah untuk memonitor segala kondisi di kendaraan saat kendaraan tersebut beroperasi. Ya, jadi inilah bagian-bagian daripada EMS. Satu yang ini, yang A ini adalah karakter display. Ini adalah karakter display yang mana fungsinya ya saat kondisi normal atau service meter akan terlihat pada mesin karakter display. Jika terjadi abnormal pada unit, misalnya kelebihan beban, melebihi jadwal servis, abnormal lainnya, dan action code akan muncul. Yang berikutnya, yang di sini ini adalah selector switch ya. Jadi selector switch yang ini digunakan untuk akses operator atau mekanik masuk ke operator mode atau service mode. Jadi intinya fungsi daripada EMS itu adalah untuk digunakan untuk operator maupun digunakan untuk service. Maksudnya di sini digunakan untuk operator atau digunakan untuk mekanik atau teknisi. Salah satu tadi fungsinya untuk apa tadi? Ya, nanti operator itu bisa memasukkan nomor telepon atau merubah bahasa. Tapi kalau nanti untuk mekaniknya sendiri itu bisa melihat semua parameter-parameter yang ada. Contohnya pada zaman dulu, katakanlah belum ada EMS, mekanik itu kalau ingin mengetahui oil pressure, maka jelas mekanik tersebut akan memasang secara manual, cek secara manual dengan pressure gauge. Tapi dengan adanya EMS ini, maka mekanik cukup dilihat nanti di parameternya, dilihat di karakter display ini. Ya, jadi di EMS ini terdapat dua fungsi. Satu untuk operator mode dan yang kedua untuk service mode. Maksudnya operator mode ini nanti digunakan untuk akses operator. Kalau yang service mode ini digunakan untuk akses mekanik. Ya, ada dua mode. Pertama, untuk video pembelajaran ini, bagian pertama ini kita akan belajar mengenai operator mode ya. Untuk service mode mekanik, insya Allah kita akan ketemu pada bagian kedua. Jadi yang pertama ya, untuk menampilkan operator mode
Jadi di sini nanti di layarnya karakter displaynya ini untuk menampilkan operator mode dari layar normal seperti ini ya, maka operation pada karakter display itu yang pertama nanti tekan ini ya, ini yang ini tadi ya, nanti ditekan gambar wajib, dan yang di sini nanti ya, ini tadi kan sudah kita terangkan kan, ini tadi ya. Kalau yang ini tadi namanya apa tadi? Ini namanya adalah selector switch. Jadi selector switch. Jadi nanti kalau kita mau mengakses karakter display, kita memakai selector switch. Selector switch 1 atau selector switch 2. Yang di sini tadi ya, selector switch-nya. Nah, yang selector switch ini kita terangkan bahwa gambar wajib ini kalau di komputer itu bisa dikatakan enternya. Kalau gambar kotak ini, kalau di komputer ini sama dengan back. Ini nanti back. Back itu balik ke posisi semula. Kalau yang ini adalah untuk scroll, untuk maju. Contohnya kalau katakanlah seperti buku, kita melihat halaman 1, mau melihat halaman 2, maka dipencet yang lebih besar ini. Kalau balik lagi mau ke halaman 1, dipencet yang lebih kecil. Ini tadi ya, ini tadi namanya selector switch yang digunakan untuk mengakses operator maupun mekanik ini nanti. Lanjut. Nah, operator mode itu fungsinya untuk apa sih? Contohnya ini tadi, salah satunya fungsi untuk menampilkan isi item-item yang normal dan dioperasikan oleh operator dengan mengoperasikan switch tadi, selector switch. Jadi operator mode isinya apa aja? Yang pertama untuk mendisplaykan service meter dan odometer. Yang kedua untuk menampilkan atau mendisplaykan jumlah dumping. Jadi nanti kalau operator itu dalam satu hari itu mendapatkan berapa muatannya tadi yang sudah didamping. Nah, itu cukup dilihat di displaynya yang ini. Yang ketiga untuk mendisplaykan jarak perjalanan mundur. Jadi di sini tercatat juga ya di EMMS ini berapa jauh sih kira-kira truk ini telah melakukan mundur atau reverse itu. Nah, yang nomor 4 ini mode ya, maintenance monitoring. Ini tadi nanti digunakan untuk melihat pergantian filter, interval penggantian uli. Yang nomor 5 ini nanti untuk nomor pun, memasukkan nomor telepon. Yang berikutnya yang nomor 6 itu bisa memilih bahasa. Terus yang nomor 7 itu bisa menyimpan pergantian mundur cepat dan mundur lambat. Yang ke-8 setup PLM. Nomor 9 menampilkan ASIN code ya. Nomor 10 menampilkan kode kerusakan. Jadi di sini operator ini tadi ya. Berikutnya inilah tampilan service meter dan odometer. Jadi yang paling atas ini service meter. Contohnya service meternya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 awas. Dan odonya berapa ini? Odonya 678,9 km. Jadi artinya odometer ini berapa jauh truk kita ini sudah melakukan perjalanan. Jadi untuk menampilkan service meter dan odometer, maka pertama kali starting switch kita posisikan on ya, tekan selector switch tadi, selector switch yang gambarnya wajib ditekan sehingga nanti akan tampil seperti ini tampilannya. Nah, ini tadi menampilkan, ini digunakan untuk operator maupun untuk mekanik jikalau pada saat melakukan P2H sehingga dia butuh awas meter, bisa ditampilkan di sini nih. Next.
Sekarang kita akan menampilkan jumlah dumping atau berapa banyak dumping yang kita lakukan atau berapa banyak load yang kita dapatkan pada hari ini. Jadi mesin monitor akan menampilkan keseluruhan jumlah dumping, cara menampilkan atau resetting dumping counter setelah mesin monitor menampilkan tampilan seperti di bawah ini, maka lakukan langkah-langkah sebagai berikut ya. Jadi tadi yang pertama tadi dari odometer tadi dipencet selektor switch yang gambar scroll alias lebih besar ya. Setelah scroll dipencet, maka langsung akan muncul ini dump counter itu. Nah, yang di sini adalah dump counter ini berapa sudah ini ya, selama hidupnya ini nggak pernah direset ini, sehingga begitu banyak. Sudah berapa ini? 1 miliar lebih, karena memang dump counter ini tidak pernah direset. Sebenarnya apalagi kalau kita kerja model shift ya, sehingga setiap shift itu setiap operator A mendapatkan dumping berapa, katakanlah 10 dumping, maka di sini harus direset supaya nanti mekanik shift B ini bisa mulai dari pertama lagi. Bagaimana cara resetnya? Setelah tampil seperti ini ya, dump counter seperti ini, maka selektor switch ditekan yang gambar wajib ya. Selektor switch ditekan gambar wajib, maka dia akan muncul reset seperti ini. Nah, seperti ini kan ya. Setelah di sini untuk menghilangkan angka ini dipencet lagi 2 kali, dipencet gambar wajib ini. Setelah nanti hilang jadi 0, maka kita back balik supaya balik ke posisi semula. Dump counter ini nanti jadi 0, maka dipencet alias ditekan gambar kotak seperti ini ya. Ini tadi untuk menampilkan jumlah dumping. Seperti ini videonya. Nah, jadi dipencet dulu ya, lebih besar ini tadi ya. Jadi muncul dump counter seperti ini kan. Nah, setelah itu ya, jadi untuk mereset maka dipencet gambar wajib ya, gitu ya. Nah, berikutnya ini tadi dump counter. Ya, berikutnya adalah menampilkan jarak perjalanan mundur. Jadi di sini jarak perjalanan mundur pun akan dihitung juga, dicatat juga pada EMMS. Jadi mesin monitor akan menampilkan jarak perjalanan mundur yang sudah dilakukan mesin tersebut atau backward odometer. Jadi ini tadi ya, backward odometernya itu ini sepanjang ini ya. Nah, bagaimana caranya tadi? Jadi ini di scroll ya, nanti untuk menampilkan jarak perjalanan tadi di scroll, dipencet selektor switch nomor 2 yang bertanda lebih besar tadi. Contohnya seperti ini kan ya. Nah, kita lihat dipencet ya. Ya, jadi backward odo ini seperti ini tadi ya, bentuknya backward odo ini ya. Jadi nanti untuk menyekrol ini ditekan selektor switch nomor 2 alias yang lebih besar. Next, berikutnya ini menampilkan waktu pergantian filter dan uli.
alias mesin monitor, ya. Maintenance monitor. Di sini maintenance monitor itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya di sini maintenance monitor itu fungsinya untuk memperingatkan operator. Jadi nantinya itu contohnya seperti ini. Oil filter diganti interval pada saat 500. Oil engine intervalnya 500 dan sebagainya. Seperti ini di sini nantinya itu di maintenance monitor ini akan tertulis intervalnya. Kalau sampai intervalnya ini terlewati, contohnya seperti ini, fuel filter. Ya ini tadi ya. Intervalnya berapa ini? Ini adalah 1000 jam. Kalau sudah terlewati 1000 jam, maka di sini akan minus angkanya sehingga di monitor di sini akan muncul error 1. Ya, akan muncul error 1. Kalau muncul error 1 di lamp indikator akan muncul tanda gambar buku. Error 1-nya maintenance monitor. Kalau muncul seperti ini, maka mekanik atau operator bisa ngereset. Reset di sini adalah harus dikembalikan ke posisi 0. Jadi pada saat ini nanti maintenance monitor terus baru dipencet gambar wajib, ditekan gambar wajib, terus muncul ini. Nah, baru di sini nanti muncul komponen-komponen filter atau uli, ya. Baru nanti di selector switch itu ditekan gambar yang tanda besar atau tanda kecil. Jadi nanti muncul semua fuel filter, oil filter, oil engine, oil differential, dan sebagainya. Sehingga mana yang nanti nilainya minus, maka harus itu sudah terlewati. Sebenarnya ini kan untuk memperingatkan operator bahwa servis pergantian fuel filter atau pergantian oil filter sedang ya diperlukan. Sehingga kalau nanti di sini minus, maka harus direset. Pada saat muncul ini tadi ditekan gambar wajib, muncul reset seperti ini. Reset seperti ini. Ya, kalau muncul reset seperti ini, di sini ada kursornya. Kursornya ini harus ditekan. Kursornya ini harus dipindah ke sisi yes. Dengan cara apa? Ditekan selector switch gambar lebih kecil ini. Sehingga di sini nanti kursornya yang lip pindah ke sini yes. Setelah nanti pindah di sini yes ini, baru ditekan gambar kotak enter sehingga dia jadi balik lagi seperti ini. Intervalnya fuel filter sekarang balik ke posisi 100 ohms seperti ini ya. Selanjutnya, nah contohnya yang seperti ini. Nah ini gambar aslinya kita ambil dari truknya. Ada fuel filter primary, ada engine filter, ada fuel filter. Nah, seperti ini kan ya. Nah, berikutnya seperti ini ya, ini adalah asli dari. Nah, sekarang yang sedang minus ini berapa ini? Ini adalah ya brake filter sedang minus. Sehingga inilah ya. Sehingga ini nanti akan memunculkan error 1. Error 1 maintenance monitor ya. Sehingga nanti gambar buku ini akan muncul seperti ini. Error 1 gambar buku muncul karena di sini tadi. Nah, sekarang diresetkan ini tadi, kita reset, kita pencet yes. Ya, berikutnya balik seperti semula. Ya, seperti ini tadi cara meresetnya. Naik berikutnya cara memasukkan nomor telepon. Fungsinya untuk apa sih ini cara memasukkan nomor telepon ini? Ya, ketika terjadi ya, ketika muncul error 3. Error 3 itu adalah error yang kritikal.
Maka di sini supaya operator ini nanti bisa menghubungi siapa sih ini? Nah, gitu ya. Jadi menghubungi mekanik, sehingga di sini nomor teleponnya siapa yang akan dimasukkan? Ya, nomor teleponnya mekanik yang akan dimasukkan supaya nanti operator itu langsung tahu dan menelpon bahwa kondisi keadaan truk kita itu adalah sedang rusak. Jadi pada saat nomor muncul tel seperti ini ya, maka ditekan selektor switch yang gambar wajik seperti ini. Terus nanti akan muncul ini, tel ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti angkanya ini diisi nomor telepon kita. Dengan cara apa? Ya, ditekan tanda lebih besar atau tanda lebih kecil. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat videonya. Nah, seperti ini ya. Dari layar bahasa itu kita klik. Ya, ini adalah tel ya. Layarnya sudah layar telepon. Sekarang kita pencet wajik. Ya. Nah, seperti ini. Saat kita pencet wajik, otomatis kursornya kan kelihatan itu. Baru kita tekan akan muncul angka-angkanya. Ya, jadi untuk lebih besar itu angka naik, kalau yang bawah ini angka turun. Ya, kalau pindah kursor ini dipencet wajik supaya kursornya pindah. Ya. Nah, seperti ini. Pencet terus ya. Baru pindah kursor lagi, pencet yang lebih besar. Kalau mau turun, pindah kursor lagi, ya seperti itu ya. Nah, tadi itu adalah cara untuk memasukkan nomor telepon. Sekarang kita bahasa ya, menampilkan bahasa. Jadi kita itu di monitor tadi, karakter display tadi bisa memilih bahasa ya. Dari nomor telepon tadi dipencet selektor atau ditekan selektor yang lebih besar, ditekan ya, maka dia akan menampilkan bahasa seperti ini. Jadi bahasanya ini ada bahasa apa aja? Ya, ada bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Italia, Spanyol, dan Swedia. Jadi nanti kalau mau muncul bahasa seperti ini, mau memilih ini, kalian harus memencet tanda wajik pada selektor. Kita lihat ya. Contohnya kalau kita ini nanti kita pencet muncul English. Kalau mau kita scroll, kita pencet ini. Jadi nanti ini bergantian. Ada nanti berganti Jerman, ini berganti Swedia, berganti Jepang, begitu ya. Kalau sudah ditentukan bahasa Jepang yang akan kita pakai, maka kita tekan gambar wajik, gitu ya. Berikutnya langsung ini sudah dieksekusi. Berarti sekarang di monitor panel atau ya di monitor panel itu nanti memakai bahasa Jepang. Contoh seperti itu. Tapi ingat jangan memakai bahasa Jepang karena di sini tulisannya ini bahasa kanji. Nanti kita mekanik atau operator justru tambah bingung sendiri. Gitu ya. Kita lihat videonya. Nah, bagaimana caranya? Dari monitor panel ya bahasa kan kita pencet wajik. Jadi nanti akan muncul bahasa Inggris, kita scroll Jepang, Dutch, French, Italiano. Contohnya kita pilih bahasa Itali, maka kita pencet, kita ambil ya, kita pencet gambar wajik tadi. Seperti itu ya. Itu adalah untuk memilih bahasa. Saya peringatkan lagi, jangan memilih bahasa Jepang karena bahasa Jepang nanti tulisannya di semua ini adalah tulisan bahasa kanji. Justru kita akan bingung sendiri. Berikutnya adalah dari tadi ya, dari bahasa tadi supaya pindah layar, maka kita pencet lagi scroll tadi ya, lebih yang tanda selektor switch yang nomor 2 yang lebih besar tadi. Jadi akan menampilkan pergantian reverse low dan reverse high.
contohnya ini maksudnya apa sih ini reverse slow atau reverse hike? Ya, kita itu bisa memilih operator itu mundur memakai pelan-pelan atau mundur memakai cepat. Nah, gitu ya. Jadi nanti itu ya, bagaimana cara merubah? Contohnya, ini kan RA, RL, yang ini RH kan? Jadi merubah ini ditekan gambar wajib. Ya, seperti ini. Nah, contohnya dipencet dulu supaya keluar dulu, select ya. Nah, ini kan RL-nya kan di depan kan. Sekarang kita pindah supaya RH-nya di depan. Nah, seperti ini. Sehingga nanti pada saat mundur ini memakai yang di depan itu, mundur pelan. Kalau ini ya contohnya seperti ini. Jadi memindah di depan atau di belakang. Berikutnya next ya. Jadi ini tadi ya, ini tadi adalah kita sudah belajar tentang operator mode ya. Ya, jadi semoga keterangan atau pelajaran kita ini ya bermanfaat bagi mekanik atau operator HD 785-7 atau HD 465-7. Terima kasih. Untuk pelajaran service mode atau bagi mekanik, maka kita akan ketemu pada part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.